Kristal berbentuk berlian di depannya berisi nafas ruang yang luar biasa, dan setiap pola ruang dao yang mengalir di atasnya membuat Qin Chen merasa seolah-olah dia akan tertarik ke dalamnya. Pola spasial yang luar biasa lebih sempurna daripada struktur spasial manapun yang pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Pada beberapa permukaan berbentuk berlian yang mengandung 361 derajat, aliran pita warna-warni, seperti harta karun, menunjukkan bahwa itu adalah harta karun teratas di dunia. Napas Qin Chen tiba-tiba menjadi cepat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat benda luar angkasa yang begitu menakutkan, dan itu pasti salah satu harta karun terbaik yang pernah dia lihat. Harta karun seperti itu seharusnya menjadi sesuatu di ruang inti, mungkin kunci ruang ini. Selama aku mengendalikannya, aku seharusnya bisa pergi dari sini tanpa takut pada pedang ruang angkasa, tapi bagaimana aku bisa mengendalikannya? Bagaimana dengan itu? Qin Chen melihat kristal berbentuk berlian di depannya, merasa khawatir. Kristal berbentuk berlian ini dikelilingi oleh bilah ruang angkasa halus yang tak terhitung jumlahnya. Dengan basis kultivasinya saat ini, selama dia mendekati bilah ruang angkasa ini, tubuhnya akan terkoyak oleh bilah ruang angkasa ini, apalagi dikendalikan. Tidak peduli apa, coba dulu. Qin Chen mengambil keputusan, dan dengan jentikan tubuhnya, dia tiba-tiba muncul di luar menara Yu kuno. Saat dia muncul di luar menara Yu kuno, bilah spasial yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menemukan keberadaannya dan menebasnya atas inisiatif mereka sendiri. Labirin luar angkasa. Qin Chen terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa bilah ruang angkasa ini tampaknya memiliki kehidupan. Kekuatan ruang yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya secara instan, dan kekuatan ruang di sekitarnya dengan cepat dilipat untuk membentuk labirin. Ilusi, mencoba menghentikan serangan bilah ruang ini. Beberapa bilah ruang digeser dan berubah arah dengan segera, tetapi ada terlalu banyak bilah ruang ini, seperti pasir halus, bahkan jika sebagian digeser, masih ada banyak bilah ruang yang mengenai tubuh Qin Chen. Engah-engah. Dalam sekejap, noda darah muncul di tubuh Qin Chen, bahkan setelah diblokir oleh labirin luar angkasa, keropang darah Qin Chen yang telah diperbaiki terbelah lagi, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi manusia darah. Dengungan-dengungan-dengungan. Selain itu, bilah luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan seperti sarang lebah yang terganggu, berguling ke arah Qin Chen dengan cepat dan gila-gilaan. Tidak bagus. Qin Chen terkejut di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa bilah luar angkasa yang halus di sini benar-benar berbeda dari bilah luar angkasa yang dia temui sebelumnya. Dia tidak pernah menganggapnya salah sebelumnya. Ruang Blade benar-benar tampak hidup, seperti sekawanan ikan besar yang terkejut, itu menguncinya dalam sekejap. Jika dia dicekik oleh begitu banyak bilah luar angkasa yang bagus, Qin Chen akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ayo pergi. Panik, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang, dan dia segera kembali ke pagoda Yu kuno. Tapi yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa bilah spasial halus ini tidak menyebar setelah merasakan hilangnya Qin Chen, tetapi terus menebas ke arahnya dengan panik. Satu demi satu. Sungai besar pedang menghantam menara kuno terus-menerus, membuat suara berderak halus. KKK. Dalam persepsi Qin Chen, yuta kuno diserang oleh begitu banyak bilah luar angkasa yang halus, seperti perahu layar di tengah tsunami, ia terus-menerus dihantam oleh gelombang besar dan terombang-ambing dalam gelombang kemudian, bilah luar angkasa. Yang halus tanda putih halus di permukaan tubuh menara Guyu. Di menara Yu kuno, Qin Chen dipenuhi bekas luka dan berlumuran darah, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan tubuh fisiknya, dan melihat bagian luar menara Yu kuno dengan wajah jelek. Ini merepotkan. Hati Qin Chen tenggelam. Ya, masalah. Bilah ruang sebelumnya acak dan tidak ada peringatan sama sekali, jadi setiap kali dia bersembunyi di menara kuno, hanya sesekali beberapa bilah ruang akan menyerang menara kuno, hanya menyebabkan sedikit goresan pada menara kuno, tidak masalah. Titik. Tapi sekarang, begitu banyak bilah luar angkasa yang halus tampaknya mencium bau darah, dan mereka tertuju pada target hiu, terus-menerus berdampak pada menara kuno. Satu atau dua bilah ruang halus ini mungkin tidak masalah, tetapi sekarang ada ribuan atau 10.000, jumlahnya sangat besar, seperti gelombang ombak yang terus-menerus menghantam karang di kehampaan, dan air jatuh melalui bebatuan, dan tidak akan lama lagi. Menara Yu kuno pasti akan diledakkan sepenuhnya oleh bilah luar angkasa yang bagus ini. Dan begitu menara Yu kuno hancur, semua orang di dunia yang kacau akan tamat. Termasuk sisi mereka. Ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin. Namun, sebelum pikiran dalam benaknya menjadi tenang, dia melihat banyak bilah luar angkasa yang bagus di luar menara Yu kuno,
setelah menemukan bahwa mereka tidak dapat menembus menara Yu kuno, mereka membuat suara siulan satu demi satu. Hanya dalam beberapa saat, suara siulan seperti itu bergema di seluruh dunia kosong. Di bawah mata ketakutan Qin Chen, dia melihat bahwa bilah ruang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh ruang kosong di depannya perlahan-lahan tertarik. Titik. Jika seseorang berdiri di atas seluruh ruang kosong, mereka akan melihat bahwa bilah ruang halus yang awalnya terletak di inti ruang kosong sedang membombardir menara Yu kuno, dan pada saat ini, bilah ruang yang ada di mana-mana di seluruh ruang kosong ruang tertarik datang. Setiap bilah ruang angkasa seperti setetes air, dan tetesan air ini berangsur-angsur menyatu menjadi aliran kecil, yang kemudian berubah menjadi sungai kecil, dan sungai kecil menyatu menjadi sungai, dan akhirnya, bilah ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lautan yang perkasa. Secara umum, itu datang ke arah menara Yu kuno dengan dampak yang dahsyat. Ledakan. Seperti tsunami, lautan luas bilah ruang angkasa menghantam menara kuno dengan keras. Di tengah raungan yang mengejutkan, menara kuno itu berbunyi klik, dan retakan kecil muncul di atasnya. Dan dunia kacau yang terletak di menara kuno berguncang hebat, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Menabrak, galaksi yang kacau dan galaksi hantu di langit bergetar hebat, dan ombak melonjak, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Dari galaksi, kura-kura api besar keluar dan memandang ke langit dengan ngeri. Matahari kura-kura yang ditemukan Chen dari galaksi kekacauan. Kura-kura matahari terik hari ini lebih dari 100 kali lebih besar, seperti matahari terik yang membakar dengan api, tetapi masih pusing di bawah benturan yang begitu besar dan membuat tangisan panjang. Dan di tanah di bawah, Liu Jue Mingfei, Tianyin Shenzun, Gouwa dan yang lainnya semua jatuh ke tanah karena malu, melihat pemandangan antara langit dan bumi dengan ngeri, dengan ketakutan di mata mereka. Apa yang terjadi di luar sana? Mereka ketakutan dan bingung. Di bawah pohon iblis dari Myriad Realms. Pada saat ini, Qian Sui dan yang lainnya yang sedang berlatih juga tiba-tiba membuka mata, menatap langit dengan ngeri, dan berdiri satu per satu. Chen dalam masalah, dunia yang kacau sedang diserang, semua orang bergegas untuk menstabilkannya. Qian Sui berubah warna, melonjak ke langit, dan segera mengerahkan kekuatannya sendiri untuk menstabilkan dunia sekitarnya. Sangguan Waner, Ji Wuxue dan yang lainnya juga membubung ke langit, memancarkan aura pelepasan yang sangat besar dari tubuh mereka, menyatu dengan dunia yang kacau dan menstabilkan dunia ini. Pohon iblis alam segudang, pohon buah kekacauan, pohon buah pola dewa kekosongan, dan banyak pohon suci lainnya di sekitar mereka mengayunkan dahan mereka dan bergemerincing di bawah guncangan hebat, mengisi semua jenis atmosfer yang kacau, menenangkan kehampaan ke segala arah. Di antara semua orang, Qin Chen adalah yang paling gugup. Tidak baik. Tatapannya langsung tertuju pada retakan di pagoda Yu kuno di luar, dan ekspresinya langsung berubah. Meskipun celah ini tidak besar, bahkan untuk yuta kuno, yang tingginya puluhan ribu kaki, bisa disebut sangat kecil, tetapi dengan satu benturan, menara Guyu dihantam dengan retakan, ribuan kali, di bawah 10.000 kali apa? Tanda tanya. Bisakah Guyuta menahannya? Semuanya, ikuti aku untuk menstabilkan dunia yang kacau. Qin Chen berteriak keras, tidak berani ceroboh, dan buru-buru memobilisasi dunia yang kacau, menanamkan kekuatan ruang yang tak terlihat pada menara kuno di luar dunia yang kacau. Ledakan. Menara Guyu berputar dan melonjak dengan cepat, mengeluarkan aura yang mencengangkan, membentuk pertahanan ruang. Pada saat yang sama, suara Qin Chen bergema di hati dan pikiran semua orang di dunia yang kacau. Semuanya, bertindak cepat. Liu Jue Mingfei dan yang lainnya berkata dengan cemas, satu persatu bertindak dengan tergesa-gesa, mengoperasikan sumbernya, dan menstabilkan jalan surgawi dari dunia yang kacau di bawah komando Qin Chen. Begitu dunia yang kacau hancur, mereka tidak akan lolos dari kematian. Dalam sekejap, semua makhluk di seluruh dunia yang kacau bekerja keras untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Itu, di antara semua orang, hanya gadis kecil itu yang menatap langit dengan bingung. Matanya seperti melihat pemandangan di luar menara Yu kuno, dan melihat bilah luar angkasa yang tak berujung di luar. Dan ketika semua orang dengan gila-gilaan menstabilkan dunia yang kacau, bilah luar angkasa yang perkasa dari luar berkumpul lagi setelah serangan yang gagal, dan menyerang dengan ganas ke menara kuno. Bum bum bum. Bilah ruang angkasa ini berulang kali menghantam menara kuno, dan di bawah pengaruh bilah ruang angkasa ini, menara kuno yang menjulang tinggi dan tinggi itu segera terlempar bolak-balik seperti bola, menggelinding dengan keras. Bilah ruang angkasa yang padat itu seperti kerikil dalam badai pasir yang menghantam kaca anti peluru, membuat suara bang 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 bang, dan lubang kecil padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di menara kuno.
Meskipun lubang kecil ini tidak besar, mereka mengumpulkan pasir untuk membentuk menara dan mengumpulkan air untuk membentuk sungai. Jika terus berlanjut, akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada menara kuno. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Ekspresi Qin Chen sedikit berubah. Jika terus seperti ini, tidak lama lagi menara Guyu akan dibobol. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke ruang terdalam menara Yu kuno, tempat Kaisar Nether sedang tidur. Untuk saat ini, satu-satunya cara adalah membangunkan Nether Emperor. Kaisar Yuming, bangun! Teriak Qin Chen, jiwanya yang kuat berubah menjadi pisau tajam, dan dengan cepat mengalir ke jiwa Kaisar Yuming yang tertidur. Ketika memasuki dunia bawah, Kaisar Yuming tertidur lelap untuk melindungi Qin Chen dari serangan mengerikan seorang Kaisar Agung, dan meminta Qin Chen untuk tidak membangunkannya sampai Gunung Huangquan, tetapi saat ini, Qin Chen telah mengabaikannya. Itu terlalu banyak. Jika itu adalah Qin Chen sendiri, dia tentu tidak akan takut. Bahkan jika dia dibungkus oleh bilah ruang angkasa ini, Qin Chen bisa bertarung dengan pedang berkarat yang misterius dan aula 10 kesengsaraan dan harta lainnya, tetapi dia tidak bisa mengambil risiko Sisi dan melanggar. Sisi dan yang lainnya di dunia yang kacau pasti akan terkena pedang luar angkasa yang menakutkan ini. Saat itu, semua makhluk di dunia yang kacau pasti akan mati. Dan Kaisar Yuming adalah salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, jadi mungkin dia akan mengetahui asal-usul ruang misterius ini dan metode untuk memecahkannya. Anda hanya dapat merawat kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Kaisar Yuming. Boom! Suara Qin Chen seperti guntur, bergema terus-menerus di sisa jiwa Kaisar Yuming yang tertidur. Dengan baik. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi di bawah panggilan Qin Chen, Kaisar Yuming tiba-tiba mengeluarkan suara lelah, tidak mau bangun. Bangun! Qin Chen berteriak lagi untuk melewati transmisi suara, dan kesadarannya langsung berubah menjadi guntur, menembus langsung ke lautan jiwa Kaisar Yuming. Ledakan. Guntur melonjak, dan guntur meledakkan dunia jiwa tidur Kaisar Yuming tiba-tiba tersentak dan bangun seketika. Mengapa tiba-tiba guntur? Siapa yang memanggilku? Bersamaan dengan suara ini, aura hantu tak berujung dihidupkan kembali seketika di pagoda Yu kuno. Jadi itu Qin Chen, nak. Apakah kamu sudah sampai di Gunung Huangquan? Tidak, tempat apa ini? Sial, apa yang terjadi dengan menara Yu kuno? Kaisar Yuming awalnya masih agak mengantuk, tapi itu hanya sesaat. Setelah merasakan gambaran dunia luar, dia tiba-tiba terbangun dengan kaget, dan keringat bercucuran di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Brengsek, ini itu. Mengapa menara Guyu diserang? Dan bagaimana dengan pedang luar angkasa yang menakutkan dari dunia luar? Bocah Qin Chen, apa sebenarnya yang kamu provokasi? Kaisar Yuming berkata dengan kaget. Yuming Senior, untuk mempersingkat cerita, kita sekarang berada di ruang hampa, dan tidak ada apapun di ruang hampa ini, hanya bilah ruang tak berujung di depan kita, dan di tengah bilah ruang itu ada berlian berbentuk kristal ruang dengan 361 derajat. Kekuatan bilah ruang ini sangat menakutkan, bahkan Kaisar Miekong yang berasal dari luar angkasa tidak dapat menolak. Apakah Anda memiliki cara untuk mengeluarkan kami dari sini? Qin Chen berkata dengan penuh semangat tanpa berbicara omong kosong. Ruang kosong. Kristal luar angkasa berbentuk berlian 361 derajat, apa-apaan ini? Katakan padaku dulu, tempat apa ini? Mengapa kaisar ini tidak tahu bahwa ada tempat aneh di dunia bawah? Titik. Dia juga berpengetahuan luas, tetapi pemandangan menakutkan di luar menara Yu kuno saat ini membuatnya sedikit ketakutan. Kuncinya adalah sebagai salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, dia belum pernah mendengar tentang ruang kosong yang Qin kata Chen. Itu. Apakah ada tempat di dunia bawah ini yang dia tidak tahu? Tempat ini adalah area terlarang di Laut Mati. Setelah Anda tertidur lelap, kami jatuh ke dalam aliran ruang yang bergolak dan datang ke tanah terlantar ini secara tidak sengaja. Ruang kosong ini adalah ruang khusus di dalam tanah terlantar. Qin Chen buru-buru menjelaskan. Titik. Apa? Daerah terlarang Laut Mati. Aku tidak tahu, maksudmu. Kita berada di daerah terlarang Laut Mati. Ekspresi kaget di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Iya, ada desas-desus bahwa 4 kaisar besar dunia bawah pernah menahan tahanan. Kamu seharusnya punya cara untuk pergi, kan? Qin Chen buru-buru berkata. Ya Tuhan, sangkar tempat 4 kaisar besar menahan para tahanan, tahukah Anda di mana tanah terlarang Laut Mati? Kaisar Yuming menjadi gila, tanah terlarang Laut Mati adalah tempat terlarang di dunia bawah, dan itu adalah terkait dengan legenda kuno di dunia bawah kuno. Ini sangat berbahaya. Memang tempat di mana saya mengasingkan beberapa orang kuat saat itu. Namun, saya tidak mengasingkan orang-orang ini untuk memenjarakan mereka, tetapi untuk mengorbankan mereka ke daerah terlarang di dunia bawah.
Laut Mati, sehingga area terlarang Laut Mati dapat menghasilkan sumber teratas dan memperkuat saya. Tunggu. Pengorbanan ke Laut Mati terlarang. Kelahiran sumber teratas. Qin Chen terkejut, apa maksudmu? Kaisar Yuming menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Laut Mati terlarang tidak biasa. Mari kita begini, bahkan jika empat kaisar besar kita tidak berani masuk ke dalamnya, karena tempat ini fana dan tak bernyawa. Sekali kamu memasuki tempat ini, tidak mungkin untuk keluar. Begitu kamu memasuki tempat ini, bahkan Kaisar Agung tidak akan bisa pergi. Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa pergi. Apakah kamu yakin? Qin Chen menyela dengan ekspresi jelek sebelum Kaisar Yuming selesai berbicara. Untuk apa aku membohongimu? Tapi mengapa Wangu dan yang lainnya mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat empat Kaisar Agungmu memenjarakan tahanan yang melanggar hukum dunia bawah? Petik 2. Dia hanya seorang pesuruh di bawah Kaisar. Apa yang kamu tahu? Anda hanya perlu tahu bahwa kelahiran daerah terlarang di Laut Mati lebih awal dari empat Kaisar besar kita. Itu terkait dengan rahasia dunia bawah saat itu. Titik. Tuhan ada hubungannya dengan itu. Dewa dunia bawah. Qin Chen terkejut, ini adalah pertama kalinya dia mendengar karakter ini. Dewa dunia bawah adalah pencipta dunia bawahku. Dia benar-benar mengendalikan keberadaan dunia bawah dengan satu tangan. Wajah Kaisar Yuming serius, di zaman kuno, Dewa dunia bawah bertanggung jawab atas sungai kematian dan semua reinkarnasi hidup dan mati di dunia bawah. Tapi kemudian, karena suatu alasan, Dewa dunia bawah menghilang. Titik. Akhirnya menjadi legenda di dunia bawah. Ada yang mengatakan bahwa dia telah jatuh, yang lain mengatakan bahwa dia berubah menjadi dunia bawah, dan yang lain mengatakan bahwa dia bergabung dengan dunia bawah dan surga. Tentu saja, ada yang mengatakan bahwa dia meninggalkan dunia bawah, pergi ke lautan alam semesta, dan kemudian menghilang tanpa sebuah suara. Singkatnya, di dunia bawah, ada legenda yang tak terhitung jumlahnya tentang dewa dunia bawah. Mata Kaisar Yuming tampak saleh, namun, dari perspektif empat kaisar besar kita, dapat dipastikan bahwa dewa dunia bawah pasti ada, karena terlalu banyak yang tersisa di dunia bawah. Hal-hal dari dewa dunia bawah, hal-hal ini tidak dapat. Dewa dunia bawah. Mendengar cerita Kaisar Yuming, Qin Chen langsung teringat dewa iblis dari dunia iblis di alam semesta asli, yaitu Ayah Sisi. Di alam iblis, dewa iblis telah menghilang selama puluhan ribu tahun, tetapi semua orang percaya bahwa alam iblis diciptakan oleh dewa iblis yang tercerahkan di bawah pohon iblis 10.000 alam. Dalam hal ini, sangat mirip dengan dewa dunia bawah. Hanya saja, apa hubungan antara dewa dunia bawah dan Laut Mati terlarang? Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah Laut Mati terlarang dibangun oleh dewa dunia bawah? Laut tidak dibangun oleh dewa dunia bawah, tapi sebenarnya mirip. Menurut legenda, area terlarang Laut Mati dikabarkan menjadi tempat berbahaya yang tersisa dari konfrontasi antara Hades dan orang kuat dari kosmik laut. Hasil dari konfrontasi dengan orang kuat dari laut kosmik. Qin Chen terkejut. Apa menurutmu kita satu-satunya dari dunia bawah yang menginvasi laut kosmik? Kaisar Yuming mendengus dingin, di zaman kuno, ada orang kuat dari laut kosmos yang masuk ke dunia bawahku, dan bahkan menyebabkan perang di dunia bawahku, yang hampir hancur. Pada akhirnya, itu adalah dewa dunia bawah. Titik. Tuanku mengambil tindakan, memukul mundur musuh dengan seluruh kekuatanku, dan menekan dunia abadi, menggelengkan kepalanya, ini hanya rumor. Ketika saya lahir, tidak ada jejak dewa dunia bawah, tetapi tanah terlarang Laut Mati adalah real deal. Hanya saja tempat ini sangat aneh, untuk menemukan keluar tentang daerah terlarang Laut Mati, banyak orang kuat dari dunia bawah memaksa masuk ke daerah terlarang Laut Mati, tetapi tidak ada berita tentang itu, dan kemudian bahkan orang kuat di tingkat seorang Kaisar Agung memasuki tempat ini, tetapi juga gagal kembali hidup-hidup. Kata pada titik ini, Kaisar Yuming terlihat sangat serius. Bahkan Kaisar Agung tidak kembali hidup-hidup. Qin Chen tersentak, apakah Anda empat Kaisar Agung? Tidak, apakah menurut Anda hanya ada empat Kaisar Agung di dunia bawah? Kaisar Agung hanyalah sebuah kerajaan. Mereka adalah kaisar, dan empat kaisar besar hanya mewakili empat posisi ekstrim dunia bawah saat itu. Faktanya, ada lebih dari empat kaisar besar di dunia bawah saat itu. Kaisar dunia bawah manapun dapat menantang empat posisi ekstrim. Katanya, Anda hanya perlu tahu bahwa ada seorang kaisar agung yang menerobos wilayah terlarang Laut Mati saat itu, dan dia tidak keluar hidup-hidup. Sejak saat itu, tidak ada yang berani masuk ke wilayah terlarang Laut Mati namun, tidak lama setelah Kaisar memasuki tempat ini dan menghilang, kemudian melayang keluar beberapa asal-usul dunia bawah,
asal-usul dunia bawah ini sangat menakjubkan, dan bahkan membantu kaisar dan yang kuat, yang mana menyebabkan banyak persaingan. Kemudian, setelah pengujian, kami menemukan bahwa selama orang yang kuat memasuki area terlarang di laut mati, setelah beberapa tahun, akan ada sumber yang hanyut keluar dari laut mati, semakin kuat orang yang masuk, semakin kuat sumbernya. Sejak saat itu, kawasan terlarang laut mati ini menjadi tempat kami mengasingkan tahanan. Sebenarnya itu hanya pengorbanan. Petik 2. Mendengar ini, hati Qin Chen tenggelam sepenuhnya. Tanah terlarang laut mati ternyata menjadi sumber seperti itu. Jika tanah terlarang laut mati adalah tempat pengorbanan, mengapa orang kuat yang diasingkan di tempat terlantar ini tidak binasa? Qin Chen bertanya dengan cemberut. Maksudmu, tidak ada orang kuat yang diasingkan di sini yang mati? Kaisar Yuming tertegun. Iya, memang benar saya tidak mati. Saya bertemu banyak orang kuat transenden yang diasingkan di sini, dan banyak dari mereka memiliki 3 transendensi, Qin Chen menegaskan. Kaisar Yuming mengerutkan kening, kaisar ini tidak tahu, karena kaisar ini tidak pernah memasuki area terlarang di laut mati, tetapi, menurut prinsip kekekalan materi, jika laut mati akan melepaskan asalnya, seseorang harus jatuh. Kalau tidak setelah bertahun-tahun, bukankah laut mati sudah lama layu? Atau, bisakah daerah terlarang laut mati ini menarik kekuatan dari tempat lain? Qin Chen juga mengerutkan kening. Pada saat ini, Kaisar Yuming mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan Kaisar Simei? Qin Chen menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mendengar tentang orang ini, dan sepertinya tidak ada desas-desus tentang dia di tempat yang ditinggalkan ini. Detasemen biasa dapat hidup, dengan basis kultivasi Kaisar Simei, bagaimana dia bisa jatuh di sini? Bang! Pada saat ini, menara Guyu tiba-tiba berguncang hebat, dengan bunyi klik, retakan muncul lagi, menara Guyu berguling, dan semua orang di menara hampir hancur berkeping-keping. Kaisar Yuming, tentang area terlarang laut mati, mari kita bicarakan nanti, apakah ada cara bagimu untuk meninggalkan kekosongan ini? Maka Kaisar hanya bisa mencoba. Raja Nether mendengus dingin dengan suara, napas kaisar besar yang menakutkan meletus dari tubuhnya seketika. Meskipun hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa, untuk bertahan hidup, Kaisar Nether tidak punya pilihan selain membakar sisa jiwanya sendiri lagi. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan Kaisar Agung yang mencengangkan keluar dari menara Yu kuno, memancarkan aura mengerikan yang tak ada habisnya. Sial, aku mengikutimu nak. Aku ingin menjadi populer dan minum makanan panas. Siapa yang mengira bekerja untukmu sepanjang hari? Aku benar-benar sial selama 8 kehidupan. Kaisar Yuming mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dan kekuatan kaisar yang membakar menyelubungi menara Yu kuno, itu bertabrakan dengan keras dengan bilah ruang. Ledakan. Di tengah ledakan yang menghancurkan langit, bilah ruang seperti pasir halus yang tak terhitung jumlahnya terkoyak dengan keras seolah-olah mereka telah menabrak puncak gunung yang besar. Aura menakutkan dari Kaisar Nether langsung mengguncang bilah ruang yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat bergegas menuju posisi inti dari ruang hampa dengan menara kuno. Pedang luar angkasa ini sepertinya tidak pernah menyangka bahwa menara Yu kuno tiba-tiba bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan, seolah-olah pasir kuning di langit terhempas dengan pukulan, langsung memperlihatkan kristal luar angkasa berbentuk berlian di tengahnya. Melihat kristal luar angkasa berbentuk berlian di tengahnya, Kaisar Yuming mengecilkan pupil matanya. Bersenandung. Pada saat ini, kristal luar angkasa ini tanpa gerakan apapun tampaknya merasakan aura Kaisar Nether, tetapi dalam sekejap, seberkas cahaya luar angkasa yang luar biasa melintas di permukaan kristal 361 derajat pada saat yang bersamaan. Engah. Diam-diam, kehampaan di depan saya terkoyak, seolah-olah pisau kertas tak terlihat langsung membelah kehampaan, begitu cepat sehingga orang tidak dapat melihat situasi dengan jelas, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Pada aura yang dilepaskan oleh Kaisar Yuming. Ledakan. Suara ledakan yang mencengangkan bergema di seluruh langit dan bumi, dan nafas yang membakar dari Kaisar Besar Nether mengeluarkan raungan keras, dan itu terbelah dalam sekejap. Tidak baik. Di pagoda Yu kuno, Kaisar Yuming berseru, memuntahkan seteguk darah jiwa hitam, dan meraung dengan tergesa-gesa, ini adalah jantung ruang angkasa, bocah Qin Chen, tutup dunia yang kacau dengan cepat, benda ini dapat langsung mengendalikan ruang sesuai dengan fluktuasi ruang. Dari serangan hingga keberadaan. Petik 2. Qin Chen juga merasa ada yang tidak beres pada saat Kaisar Yuming meraung. Pada saat ini, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak, dan rasa krisis yang kuat melonjak melalui pikirannya. Selama krisis, Qin Chen tidak peduli tentang hal-hal lain, dan buru-buru menutup menara Guyu sepenuhnya untuk menutup semua fluktuasi spasial.
Tapi sudah terlambat. Sebelum Qin Chen dapat sepenuhnya menyegel menara Yu kuno, atau bahkan menunggu Kaisar Nether selesai berbicara, kekuatan pemotongan ruang yang mengerikan ini telah menembus ke bagian dalam menara Yu kuno dalam sekejap di sepanjang fluktuasi ruang antara Yu kuno. Menara dan dunia yang kacau. Muncul di dunia yang kacau. Dengan satu klik, jurang besar muncul di dunia yang kacau tepat di bawah kekuatan luar angkasa yang mengerikan ini, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan-kekuatan luar angkasa ini. Dan setelah kekuatan ruang ini muncul di dunia yang kacau, itu mengunci Qin Chen yang mengendalikan dunia yang kacau dalam sekejap, dan menebas Qin Chen di bawah. Ledakan. Kekuatan ruang yang mengerikan meresapi Qin Chen untuk sesaat, menyebabkan pupil matanya menyusut seketika menjadi seukuran kepala peniti. Bahaya.